Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan materi etika sebelum dan sesudah tidur. Di sini macam-macam etika sebelum dan sesudah tidur. Yang pertama, introspeksi diri. Sebelum kita tidur, kita harus sadar, misalnya sadar gerakan, misalnya habis mabok gitu, kita sadarkan dulu sebelum tidur. Yang kedua, itu tidur lebih awal. Ada dalil hadis yang artinya dari Abu Barzah bahwa Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi habis kita sholat isya, kita sebaiknya tidur lebih awal, istirahat terlebih dahulu agar besoknya tidak merasa kecapean untuk kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, disunahkan berwudu sebelum tidur. Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Kemudian berbaringlah miring ke kanan dan bacalah doa. Sebelum tidur kita disunahkan untuk wudu terlebih dahulu agar kita terlindungi dari bahaya atau mimpi-mimpi setan, agar terlindung dari Allah. Baring miring sebelah kanan. Artinya jika engkau hendak tidur, maka berwudulah terdahulu sebagaimana kamu wudu akan sholat. Adalah tusuk yang sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita disunahkan juga untuk berbaring miring sebelah kanan. Selanjutnya macam yang kelima, disunahkan mengibaskan spray 3 kali sebelum tidur. Ada hadis mengatakan, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi meninggalnya tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Abu Daud. Saya pernah mendengar ketika kita mengibaskan spray 3 kali sebelum tidur, itu tandanya itu bisa mengusir setan yang ada di kasur kita. Yang keenam, makruh tidur tengkurap. Sungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku pandang orang tersebut, ternyata ia adalah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5040 dan Ibnu Majah nomor 3723. Imam Nawawi dalam Mishkahul Shalihin mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Al-Hafiz Abu Thail mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi makruh tidur tengkurap. Kenapa? Karena takutnya jantung kita tertekan oleh tangan atau kasur, jadi sesak napas. Nah, yang ketujuh, makruh tidur di atas rak yang terbuka. Barang siapa yang tidur malam di atas atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan darinya. Misalnya kita tidur di tempat atap yang terbuka, takutnya ada hewan buas
itu masuk ke dalam, atau ada kotoran burung jatuh, pertama tutup pintu, jendela, memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman. Jadi kita sebelum tidur kita harus mengunci pintu, takut ada maling, jendela juga, memadamkan api, takut kebakaran, dan lampu sebelum tidur, takut boros listriknya. 9. Membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dan 3 kul. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada waktu malam, maka ia akan diberi kecukupan. Sebagai ulama, ada yang mengatakan ia dijauhkan dari gangguan setan. Sini sudah jelas, kita sebelum tidur membacakan ayat kursi 2 ayat. Ayat kursi 2 ayat terakhir, terus Al-Baqarah dan 3 kul. Ayat 3 kul. 10. Membaca doa dan zikir agar terlindung oleh Allah dari semua ancaman bahaya seperti diganggu oleh setan ataupun jin. Yang ke-11, apabila bisa membaca doa, misalnya kita mimpi buruk, dikejar setan atau dimalingin, kita membacakan doa agar tidak terjadi mimpi tersebut. Yang ke-12, membaca doa setelah bangun tidur. Bacanya adalah Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ala zuhi wa zinali bi dzikri. Agar misalnya kita bangun tidur lebih segar, terasa lebih segar, bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada perkataan, kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.